Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Haris Hartanto selaku CEO dan founder dari Coffeenetics. Halo Mas Haris, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Baik, sehat, seneng nggak bisa ada di sini? Oh, seneng banget dong. Oke, ini berarti kan menjadi pengalaman pertama ya untuk Coffeenetics bisa hadir di World Economic Forum. Nah, gimana caranya membuat kesempatan ini sebagai salah satu potensi untuk bisa memperkenalkan kopi Nusantara ke dunia? Oke, jadi kan di sini bakal jadi panggung dunia ya. Iya. Jadi kopi yang kita bawa itu kopi dari Sumatera. Nah, secara spesifik itu dari Tapanuli Selatan. Nah, kopi ini juga lumayan spesial. Kenapa? Karena melalui kopi ini kita ada program untuk konservasi orangutan Tapanuli. Nah, sayangnya itu sekarang tinggal sisanya 800 individual. Nah, tapi sekarang kita bekerja sama dengan petani, di mana kita itu fokusnya di kualitas, bukan kuantitas. Sehingga mereka juga bisa dapat, they will earn more, tanpa harus buka lahan baru. Sehingga bisa mengurangi konflik dari lingkungan, dari si petani dengan juga si orangutan. Nah, jadi ini bakal di the right stage untuk build awareness. Kalau ternyata Sumatera itu kita ada orangutan dan kita ada konflik ataupun ada problem seperti ini. Oke. Dan di bawah tema Spirit of Dialogue yang dimiliki oleh World Economic Forum, apa yang ingin disampaikan oleh Coffeenetics kepada komunitas internasional mengenai kopi Indonesia? Nah, kalau kopi Indonesia kan memang dari sananya udah terkenal ya. Jadi semua orang udah tahu kopi Indonesia itu especially dari Sumatera. Nah, cuman mungkin saya ambil kesempatan ini untuk bisa lebih fokus di regional ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Sumatera, Sumatera kan banyak ya daerah tanamnya. Ya. Bukan cuma Aceh gitu ya. Jadi masih ada Simalungun, masih ada Tapanuli. This two is emerging coffee region yang mungkin kedepannya bakal jadi salah satu penghasil kopi terbaik juga di Sumatera. Nah, selain cerita mengenai bagaimana Coffeenetics memiliki kepedulian terhadap lingkungan, lalu keunikan dari kopi-kopinya sendiri, apalagi yang mau ditunjukkan kepada investor global atau market global? Oke, jadi salah satu bukan kita cuma bawa kopi ya, tapi kita juga bawa satu metode. Nih, metode bagaimana orang Indonesia itu secara tradisional brewing coffee, yaitu kopi tubruk. Jadi kali ini kita bawa dua yang mau kita angkat secara awareness, itu kopi tubruk secara metode seduh kopi dan juga salah satunya adalah kopinya sendiri. Oke. Dan di sini kan Coffeenetics hadir juga berkolaborasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, ada Danantara Indonesia dan juga bersama Kadin. Dan bagaimana Coffeenetics hadir untuk bisa memperkuat ekonomi Indonesia melalui kopi. Nah, Oke, jadi salah satu misi kita itu adalah untuk memperkenalkan kopi Sumatera ya. Nah, bagaimana kita itu berkontribusi adalah kita itu sangat fokus di Sumatera. Nah, dan sebenarnya di Sumatera itu banyak sekali potensi ataupun titik tanam ataupun titik kopi yang eh, di, Dieksplor. belum dieksplor. Nah, kayak kali ini mungkin 95% dari yang mencoba kopi ini bingung, ternyata di Tapanuli Selatan itu ada kopi. Dan kopinya itu juga punya potensi yang bisa dikembangkan gitu ya. Jadi mungkin kita menjadi jembatan Ya. untuk mendiscover kalau ternyata di Sumatera itu secara region kecilnya itu juga masih banyak yang belum tereksplor. Nah, mungkin dari kita itu bisa sounding. Oh, Iya, iya. kayak kali ini kita bawa Tapanuli Selatan gitu ya. Itu sesuatu yang jarang banget. Biasanya kan kita terkenalnya Aceh, Lintong. Nah, kalau kali ini kita bawa Tapanuli Selatan gitu. Oke. Ya. Dan kira-kira gimana Coffeenetics memanfaatkan kesempatan ini bisa hadir di Pavilion Indonesia untuk bisa menggait investor atau mungkin membawa Coffeenetics ke negara lain? Ya, jadi ini sebuah pengalaman yang sangat spesial ya. Jadi kita bisa mengerti sebenarnya kopi itu kan dikonsumsi seluruh dunia. Hanya saja gaya mereka mengkonsumsi itu berbeda-beda. Jadi kesempatan ini kita ambil untuk diskusi bisnis, mempelajari pasar juga secara segmentasi. Mungkin kopi yang dijual di Indonesia dan di pasar Eropa itu secara bahan itu mungkin sama, tapi secara roasting
ataupun secara olah itu mungkin sedikit berbeda. Misalnya, kita mengetahui ternyata banyak konsumen Eropa itu mengkonsumsi kopi bersamaan dengan susu. Sedangkan kalau kita di Indonesia mungkin kopi, ya kopi hitam, gula. Nah, jadi itu menjadi sebuah kesempatan juga sih. Oke. Dan terakhir, gimana caranya Coffeenetics bisa mendorong lebih jauh lagi terkait keberlanjutan, kesejahteraan petani, dan juga daya saing kopi Indonesia biar diperhitungkan di pasar global? Oke, jadi ini kopi yang kita bawakan ini sudah menjadi proyek kedua nih. Nah, yang proyek pertama itu sudah jalan sekitar 8 tahun. Nah, yang kopi Tapanuli Selatan udah berjalan 2 tahun. Nah, jadi mungkin dengan awareness ini kita bisa dapat partner ya, atau dukungan dari mungkin dari government juga, bagaimana kita itu bisa mengajak petani Indonesia itu untuk bisa lebih tingkatkan lagi. Kalau ternyata produk kita itu bisa nyampe loh ke luar negeri gitu ya, dan itu memang kualitas gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga ikut memperbaiki image kopi Indonesia Ya, yang memang sudah sangat berkembang, tapi kita perbaiki lagi lebih baik lagi. lebih baik lagi dari sisi kualitas, dan mungkin paling penting adalah konsistensi. Konsistensi. Terima kasih, Mas. Kita doakan semoga Coffeenetics bisa mendapatkan peluang baru di Indonesia Pavilion ini dengan kesempatan hadir di World Economic Forum. Terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu. Ya, demikian pemirsa diskusi saya bersama dengan Coffeenetics.